Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Dalam pengertian historisnya, merupakan hasil pengumpulan pemikiran-pemikiran para pendiri negara. Walaupun rumusan dasar negara baru mengemukakan pada masa persidangan BPUPKI, namun bahan-bahannya sudah dipersiapkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tarjiman Weddiodiningrat mengemukakan dasar-dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Pada tanggal 1 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyebutkan dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, yaitu filosofi Boslek. Itulah fundamen filsafat yang sedalam-dalamnya. Untuk menampung usulan-usulan yang perorangan, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan dikenal sebagai Panitia 9. Dari rumusan usulan-usulan itu, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang dinamakan sebagai Piagam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Lebina, stam B401 2015, Prodi Ilmu Pengetahuan kelas A dari kelompok 2, akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu Abdul Anab. Dasar yang dinamakan di sini adalah dasar negara, yaitu Piagam Jakarta atau yang dikenal dengan Piagam Charter oleh Muhammad Yamin pada tanggal 22 Juli 1945, dan di mana isi piagam tersebut itu terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli merupakan suatu penentuan untuk Indonesia merdeka. Dan selanjutnya pada tanggal 9 Agustus dibubarkanlah badan tersebut oleh pemerintah Jepang, dan disitulah dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan yang disebut dengan Dokuritsu Yundi Inkai, atau juga yang dikenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu PPKI. Dan yang dimana PPKI ini diketuai oleh Soekarno-Hatta dan wakilnya itu Muhammad Hatta. Dan sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 tentang berhasilnya disahkan Undang-Undang 1945 disertai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita-cita hukum. Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga bangsa Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang jelas menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila
pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara material adalah menunjuk pada materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena kandungan materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sebagaimana dinyatakan oleh Noto Nogoro. Esensi atau inti dari pokok kaidah negara yang fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila. Menurut pandangan Kailan, bila mana proses perumusan Pancasila dan pembukaan ditinjau kembali, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila. Berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 yang merupakan wujud pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam tertib hukum Indonesia diadakan pembagian yang hierarkis. Undang-Undang Dasar bukanlah peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar, yaitu pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang di dalamnya termuat materi Pancasila. Walaupun Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar negara Indonesia yang tertulis atau konstitusi, namun kedudukannya bukanlah sebagai landasan hukum yang terpokok. Menurut teori dan keadaan, sebagaimana ditunjukkan oleh Bakri, pokok kaidah negara yang fundamental dapat tertulis dan juga tidak tertulis. Pokok kaidah yang tertulis mengandung kelemahan, yaitu sebagai hukum positif dengan kekuasaan yang ada dapat diubah walaupun sebenarnya tidak sah. Walaupun demikian, pokok kaidah yang tertulis juga memiliki kekuatan, yaitu memiliki formulasi yang tegas dan sebagai hukum positif mempunyai sifat imperatif yang dapat dipaksakan. Pokok kaidah yang tertulis bagi negara Indonesia pada saat ini diharapkan tetap berupa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diubah karena menurut Bakri, fakta sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat juga tidak digunakan sebagai pokok kaidah tertulis yang dapat diubah oleh kekuasaan yang ada. Pancasila Prakemerdekaan. Ketika Dr. Randus Ratliman Widioningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disebut dengan BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945, ia meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan amnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulan tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Master Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Pertama, pri kebangsaan. Kedua, pri kemanusiaan. Ketiga, pri ketuhanan. Keempat, pri kerakyatan. Kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Profesor Dr. Randus Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu pertama, teori negara perseorangan atau individualisme. Dua, paham negara kelas. Dan tiga, paham integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2.
internasionalisme atau kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang Maha Esa. MPR RI telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebanyak 4 kali secara berturut-turut yang terjadi pada 19 Oktober tahun 1999, 18 Agustus tahun 2000, 9 November tahun 2001, dan 10 Oktober tahun 2002. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menyampaikan beberapa contoh penjabaran Pancasila dalam sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara yang terdapat pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Pancasila di era kemerdekaan. Kita ketahui pada tanggal 6 Agustus 1945 telah terjadi suatu peristiwa yang sampai sekarang masih kita ingat, yaitu peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat. Dengan dijatuhkannya bom tersebut membuat moral serta semangat para tentara Jepang itu menjadi runtuh. Sehari setelah peristiwa tersebut, BPUPKI melakukan perubahan menjadi PPKI yang dimana awalnya dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu diubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa hari dari BPUPKI melakukan perubahan, Amerika Serikat kembali melakukan penyerangan, yang dimana menjatuhkan bom atom yang kedua di kota yang berbeda, yaitu di kota Nagasaki. Dengan dijatuhkannya bom atom yang kedua ini membuat Jepang itu menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka Indonesia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dan memanfaatkan peristiwa itu untuk memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Putri. Saya dari kelompok 2, Stambuk B401 20019. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan Pancasila pada era Orde Lama. Jadi Pancasila pada era Orde Lama terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintahan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sampai cadangan, artinya dengan Pancasila yang seperti dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Majelis ini menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 7 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17 di depan Istana Merdeka. Adapun dekret presiden tersebut berisi pembubaran konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Walaupun kepentingan politik mereka berbeda, kedua arus tersebut sama-sama menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Insinyur Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi, termasuk komunis, di bawah satu payung besar bernama Pancasila atau Doktrin Manipul Usdek.
sementara golongan anti-komunis mengonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih murni dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak bertuhan atau ateisme. Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah carut-marutnya perpolitikan saat itu, maka Insinyur Soekarno pun dilengsarkan sebagai Presiden Indonesia melalui sidang MPRS. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Adapun pada pasal 29 ayat 3 dinyatakan bahwa syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk Indonesia diatur dengan undang-undang. Pada pasal 27 ayat 1 menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajiban. Pasal 26, 27 ayat 1 dan 28 yang telah dijelaskan sebelumnya adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan penjabaran dari sila keempat dan kelima. Seperti yang dikatakan oleh Notonegoro bahwa yang berketuhanan, kembar kemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan keadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat, merupakan asal mula kekuasaan dan oleh karena itu, politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan, perseorangan atau kelompok dan golongan. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Dalam hal ini, kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 4 ditetapkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 2 dinyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 4 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal yang telah dijelaskan sebelumnya adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan persyaratan dari sila keempat dan sila